RWB Studio mempersembahkan Teras Iman Podcast bersama Pendeta Yohanes Huta-Hutar. Shalom Sobat Teras. Sobat Teras di shalom-shalomin dulu dong. Disapa dulu. Shalom teman-teman Sobat Teras. Kok gue geli ngeliat gaya lu gitu Asli, ya? gue gak bisa mah. Lu kenapa harus gua sih? Gak apa-apa. Disuruh bikin konten rohani begini yang kayak gua. Iya, biar orang tahu ya kan, bahwasannya setiap manusia ada yin dan yang, Yin dan yang, hitam dan putih. Biar lebih jelas. Iya. Apa-apa tarik-tarikan, mana yang lebih kuat? Oh iya benar. Kita mau ini dulu Bang. Apa tuh? Ngopi dulu. Tapi jangan pernah salah ya. Apa tuh? Ya, jangan pernah capek untuk berbuat baik. Oh iya dong. Karena yang salah itu pasti ada. Jadi jangan sampai kita yang salah. Biarkan tukang tape yang salah. Tukang tape yang salah. Iyalah, udah tahu tape, Udah masih basi. kerja aja dia. Oh tape, udah tape. Udah Masih tahu kerja. tape. Masih kerja. Tape. Iya. Ya udah istirahat lah. Iya, makanya. Apalagi tukang nasi goreng. Nasi matang dia masak lagi. Kurang kerjaan. Aduh, receh banget. Jadi pembahasan kita jangan sampai receh, Bos. Ya receh sih. Apa tuh? Receh sih. Ya maksudnya kalau gua ya receh-receh aja lah. Kalau gua mah nggak bisa yang berat-berat tuh. Langsung ini otak gua. Yang penting Tabu. sebagai pelaku-pelaku gereja jangan sampai ya persembahan lu yang receh. Oh iya jangan lah. Soekarno Hatta. Aduh. Berat. Berat nukerinya. Sebelumnya gua pengen ini dong Bang. Apa tuh? Apa namanya? Kita ternyata sudah di episode ke-6 ini sampai episode ke-5 kemarin kita itu puji Tuhan udah dapet 100 lebih subscriber dong. Subscriber. Terima kasih untuk yang mau mengikuti kami. Ya kan? Kami yakin Anda adalah orang-orang terpilih dan kami akan berusaha untuk mencari endorse giveaway. Langsung giveaway. Iya, karena bawaannya begitu. Bawaannya YouTubers. Orang Giveaway. mau subscribe kalau ada hasilnya. Oh iya benar. Iya, ada yang lembaga ngasih sertifikat. Oh iya ada juga. Kita ngasih giveaway. Aduh. Itu juga kena sinir. Terima kasih lah pokoknya. Makasih untuk yang udah ngasih saran, udah ngasih kritik itu kita sangat apresiasi. Semoga kedepannya teras kita ini semakin bermanfaat buat pendengar semuanya di rumah. Amin. Paling itu sih gue Mang. Nah Ya. terus nih karena udah episode ke-6 rencananya kalau udah 5 episode, 4 pembahasan kita tuh masuk ke Q&A. Q&A, oke. Q&A, question and answer. Oke. Jadi teman-teman di rumah juga kita kasih kesempatan nih boleh nanya di Instagram kita di Teras Iman Podcast Instagramnya. Di situ kalian boleh tanya-tanya seputar keluh kesah keseharian kalian atau ada ketemu sama suatu masalah gitu dan belum dapat jalan keluarnya, itu boleh banget ditanyain. DM aja atau komen postingannya, nanti ya coba kita angkat di Teras Iman Podcast Iya, ini harus. bersama Bang Yohanes. Itu aja sih Bang. Iya, berarti kita ada di Instagram. Ada di Instagram. Ada Kalau buat di- media komunikasi bisa di Instagram. Kalau mau ke email juga bisa di terasiman.yt@gmail.com. Nanti ada di deskripsi link-linknya. Itu boleh langsung hubungin ke sana sih. Kalau yang bosan ngeliat muka kita Kalau yang bosan kayak cuma pengen atau jijik gitu, Iya lebih Enggak gitu juga, enggak gitu. gitu, ada alergi, kelainan kulit, sensitif gitu, pas ngeliat gatel-gatel. Cuma udahlah, yang penting materinya aja, mau dengerin di mobil, itu boleh di Spotify kita, Teras Iman Podcast di Spotify kita. Ada juga ya. Ada. Oke. Khusus yang alergi. Khusus yang ada juga kita. Ayo Spotify kunjungi.
Penyakit kita dong. Jadi apaan yang Q&A itu biar berarti nggak mungkin gue yang nanya dong. Enggak lah, jangan Gue lah. bagian answer aja. Answer dong. Kayaknya dari sini nih. Oke. Iya dari sini. Masuk nih kita. Masuk Pertanyaan lah, pertama. masuk. Ini ada pertanyaan pertama. Bang, katanya, Bang, boleh nggak kalau gereja pas khotbah kita keluar sebat merokok ya, sebat duls. Kalau yang khotbahnya ngebosenin, daripada gua ketiduran dalam gereja, mungkin maksudnya ganggu yang lain kalau ketiduran. Itu mendingan gua keluar dulu ngerokok, karena menurut dia yang khotbah ini ngebosenin. Nah, Anda sebenarnya masih lebih baik daripada saya. Kalau lo? Saya dari awal gereja di warung rokok, gereja pagi makan. Oh iya. Kalau gereja pagi udah tuh di luar di warung. Lu gak gereja? Oh siang gua. Gua kan siang dong. Yang gereja siang nih masuk nih kan ngerokok ngopi lama tuh ngobrol sama teman-teman kan. Udah siang nih. Ada lagi kloter baru kan masuk kan. Lu gak gereja? Udah pagi. Wih, gak gereja. Speak doang. Datang doang. Citraan. Itu gimana Bang? Kalau dia bete ngedengerin khotbah yang menurut dia ngebosenin nih, ntar gua ngantuk, gua keluar aja rokok. Dia kalau tidur ngeganggu ya. Killernya kemana-mana, Bisa. ngorok, ngalahin bunyi sangkakala. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu jadi ketahuan dong warna gerejanya apa. Kayaknya HKBP gitu ya. Aduh ya ampun. Sorry ya. Ya ampun. Jujur Tapi banget. bener. Karena gue Banyak yang senior. 50 gereja HKBP resort gue udah lewatin. Dan itu ada ciri khasnya. Ciri khas resort di HKBP pasti selalu ada kantin atau warung kecil sekitar gereja itu. Kalau nggak hidup gitu. Aduh susah. Tidak bernyawa. Tapi ngejawab itu ya. Ngejawab untuk yang bosen kan. Iya, bosan sih. Bosen dia. Ini bosen ngapain datang ke gereja dia? Iya, maksudnya kan mungkin pas ngeliat, oh yang ini pendetanya gitu. Jadi, ini mah ngebosenin nih gitu. Ya, pemahaman kita ke gereja itu harus kita kembalikan dulu. Nah, itu mungkin. Pemahaman kita ke gereja itu adalah mendengar panggilan Tuhan. Artinya setiap kita yang datang ke gereja adalah memasuki panggilannya, yakni untuk mengikuti ibadah. Maka yang namanya ibadah itu nggak ada pas khotbah doang. Nggak, apalagi yang pas khotbah cabut, lebih parah lagi karena khotbah adalah sentral dan nyawa atau rohnya dalam ibadah. Jadi kalau ibadah mendengar panggilan Tuhan adalah mulai dari awal sampai amin terakhir, itu yang namanya ibadah. Nah, kalau ngejawab yang bosan, sebat, tubat, tribat, ya kita harus mencerahkan lah bagaimana bahwasannya dia sudah melakukan kesalahan. Kita harus mengingatkan itu satu kesalahan, yakni jantungnya. Manusia kalau nggak ada jantungnya gimana? Jantung khotbah itu sendiri. Jantung ibadah itu sendiri. Adalah khotbahnya. Betul. Jadi kalau manusia tanpa jantung itu ya bukan manusia, alias mati. Maka kepada kita agar engkau hidup tapi hidupmu tidak mati. Makanya ada iklan kan, biar hidup lebih hidup. Dengerin khotbah. Mungkin aja lu termaksud salah satu orang yang, apalagi anak-anak muda kan, insomnios. Ini jadiin gereja tempat tidur ya kan. Ya mungkin itu cara Tuhan untuk biar lu ya istirahat. Tapi bukan itu juga. Yang pengen gue bilang, lu hidup harus punya jantung. Lu hidup harus pakai jantung. Di mana jantungnya? Ya di khotbah. Kalau lu bisa berlaku yang baik karena apa? Karena Tuhan sudah berfirman di dalam hidupmu. Dari mana? Dari khotbah. Jadi kalau lu datang ke gereja memenuhi panggilan Tuhan, lu nggak dengerin apa yang menjadi pesan Tuhan untuk lu lakukan, itu sama aja nihil, absen itu absen. Jadi kalau
udah ibadah gitu, udah duduk nih, udah ngikutin ibadah, walaupun lu tau lah gitu, ini pendetanya ya mungkin dari nadanya membuai gitu kan, jadi bikin lu ngantuk, ya lu harus inget gitu makanya kalau lu di sini tuh punya kebutuhan memenuhi panggilan. Betul. Itu buat mengisi roh lu itu. Betul. Gitu. Nah, kalau pengalaman Amang, pernah nggak gitu pas Amang khotbah pada bubar gitu, pas tahu ada Amang mau khotbah gitu, semuanya udah cabut gitu. Oh, puji Tuhan, kalau sempet ada yang begitu, gue teriakin dari mimbar. Lu ngapain keluar? Iya, gitu. Enggak, puji Tuhannya ya ada. Ada ya, Ada. Tapi 1-2 orang. 1-2 orang. Artinya ya manusia yang mungkin bebal juga ya memang bawaannya pengen Kalau emang aja. mau main aja ke gereja gitu. Nah, sebenarnya sebagai pendeta sendiri nih Amang nih, ya walaupun memang ada gitu. Pas ada jemaat gitu keluar pas Amang mulai khotbah itu ngerasanya gimana sih, Mang? Bete gak sih ngeliat kalau lagi khotbah ada yang keluar tuh ganggu fokus gak sih? Ganggu fokus sih enggak, tapi gue lebih ke introspeksi diri. Yang pengen gue bilang, gue juga pernah jadi jemaat. Dan lu tadi gue pikir nanya pengalaman ketika gue jadi jemaat. Sama juga, tidur juga. Tidur juga. Makanya gue hadir. Artinya gue pengen jadi orang yang mengkritik di dalam. Oke. Karena kritik gue harus membangun. Selain gue kritik, gue nanti bangun apa yang menjadi keluh kesah gue terhadap keimanan gue dulu. Jadi keluh kesah gue mungkin hampir ya sedikit ngetris lah, hampir sama. Ya, ngetris bahasanya ya? Ngetris, kalau orang Bekasi eta. Kasih kilo, cilok yang ada, cilok udah bagian dah. Jadi hampir-hampir sama gitu ya kan. Makanya gue pengen jadi pengkhotbah yang menjawab gue dulu. Artinya ya gue memperbaharui diri lah. Oh, waktu gue jadi jemaat gue juga gitu. Betul. Jadi makanya gue lebih ke introspeksi diri, kenapa keluar. Mungkin gue yang salah, mungkin gue kurang ganteng, mungkin mereka muak seperti ngeliat kita di YouTube ini ya kan? Bisa jadi. Ya makanya kita harus introspeksi diri dan memperbaharui diri terus dengan berbagai cara, karena ilmu berkhotbah banyak kok. Oh, ada metode? Ada. Dia sudah belajar di Homiletics dan ilmu untuk menjadi public speaking dia juga sudah ditawarkan banyak kan. Artinya di dunia media sosial ini nggak susah lagi pengkhotbah untuk menjadi public speaker, untuk menjadi pembicara di depan. Maka untuk 1-2 orang ya mungkin ya itu bagian dari orang yang terpanggil tapi tidak terpilih kan. Kita positive thinking aja untuk fokus. Oh iya, untuk fokus, balik ke fokus ya. Tapi ya merekanya apa yang menjadi kenapa mereka seperti itu terhadap saya? Saya akan tinjau, saya akan telusuri, saya akan bertanya gitu. Mungkin memang dari sayanya yang salah, ya kan? Nggak lucu, ya kan? Kita buat punchline, ya kan? Punchline, stand up lah. Iya kan, stand up dia. Stand up for Jesus, bos. Stand up for Jesus, amin. Jadi untuk kita ya apa yang harus kita buat, kita ciptakan selama dalam koridor kebenaran, why not? Kenapa enggak, bos? Jadi masukan itu untuk merubah cara, merubah pendekatan dan memberikan yang terbaik. Karena harus memang memberikan yang terbaik. Gua selalu bilang hari Sabtu jangan ganggu gugat. Gak usah berantem dulu kita deh sama istri gua bilang gitu. Nah, jangan ribut dulu. Apa mau khotbah besok ya kan? Hari Senin aja kita berantem lagi. Nggak gitu juga. Artinya biar fokus ya. Biar saya juga rileks, saya juga ingin menyampaikan yang benar, ya saya kaji sedalam-dalamnya dan menyampaikan dengan bahasa sebumi-buminya. Gitu kalau cara kita. Ya semoga tidak ada banyak seperti yang lu katakan gaya hidup lu itulah. Janganlah. Ya kalau bisa keluar, bisa ada disiplinnya emang ya. Kalau ke gereja biar tertib juga kan, Mang. Dilihat nggak berantakan, lalu rapih lah gitu susunannya, bangkunya jangan ada yang keluar gitu kan. Juga sebenarnya untuk pendeta mungkin dia
keganggu, cuma ya oke lah kayak Amang tadi bisa bilang itu introspeksi. Tapi kan itu ganggu jemaat yang lain juga gitu. Kalau misalnya pas mulai khotbah atau pas lagi khotbah lu keluar gitu kan. Iya, karena banyak jemaat yang cek sound kalau ada yang keluar. Nah, cek Itu banyak banget tuh. nge-beatbox deh. Oke, itu ya. Tadi udah dijawab. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan kedua nih. Dari siapa nggak usah tahu ya. Belum dulu. Dirahasiakan. Kita Ya? belum boleh publish Nggak boleh, dulu nggak namanya gitu, belum. Mungkin mereka Nanti dia nggak suka, Iya, take down lagi. nganggapnya ini mungkin terlalu serius atau gimana, padahal kan enggak sebenarnya. Cuma ya udahlah gitu. Ini dari episode Toxic Circle episode ke-5 kita kemarin. Oke. Nah, ini sih sebenarnya kayaknya udah sempet dijawab tapi oke lah. Nah, Bang, gue sekarang ada di posisi yang dipatahin cita-citanya nih Bang sama orang tua. Sekarang apapun yang orang tua bilang gantian gue nggak peduliin. Gitu. Jadi udah dipatahin, nah terus dilanjutin lagi diomongin udah deh nggak peduli deh tuh. Nggak peduli ya kan. Gue tetap usaha kejar cita-cita gue, tapi nggak ngerepotin orang tua. Gitu ya udah, gue jalan aja sendiri gitu. Nah, dalam kesehariannya dia tetap diocehin terus nih dan dia nggak tahan. Nah, itu gimana Bang? Ya, ada salahnya ya. Ada salahnya ketika kita ada orang yang mukul nih. Terus saya balas pukul, berarti ada 2 orang kepukul dong. Ketika saya merasakan sakit, saya balas sakit lagi, berarti ada 2 orang yang terlukai. Nah, itu yang sedang terjadi di kawan kita itu. Artinya dia nganggep orang tuanya toksik nih terhadap cita-citanya. Iya. Tapi hidupnya jadi jatuhnya jadi toksik bagi orang tuanya karena disuruh nggak mau. Itu salah juga. Jadi musuhan ya? Oh iya dong. Firman Tuhan di Roma 12 ayat 20, gue nggak ngapal ya. Oke. Nah, jika seterumu lapar, berikan dia makan. Seterumu haus, berikan dia minum. Maka dengan demikian kau memberi bara api di atas kepalanya. Itu sudah gue buktikan ampuh. Artinya ketika ada orang yang gak suka, bahkan orang tua gue terhadap cita-cita gue, selama gue serve dia dengan baik, menjelaskan dengan baik, dan memberikan pengertian, ini loh saya buktikan dulu, maka itu akan meluluhlantahkan apa yang menjadi pola pikir, pola prinsip yang keras dari orang tua saya. Maka saya katakan kepada kawanku yang mengalami hal ini, jangan kita malah menjadi toksik, tapi serve dulu. Mungkin orang tua kita belum melihat kita dewasa. Oke. Yang kedua, mungkin orang tua kita pengen kita membuktikan sesuatu. Membuktikan sesuatunya dari mana? Dari ya firman Tuhan jelas, hukum Taurat jelas, hormati orang tua. Ya kan? Hormatilah ayah dan ibumu. Maka ketika saya memberikan serve, yakni menghormati, yakinlah orang tua kita akan menyayangi. Itu hukum yang pasti akan terjadi. Orang Kristen itu sudah mengental mendarah daging, itu take and give. Nah, kalau misalnya orang tuanya datang nih, kita ngeliat kita nih datang pulang gitu, terus nggak suka. Biasanya nih Mang ya yang kejadian, gue juga kejadian dulu. Gitu, kalau misalnya baru pulang dari mana langsung dimarahin lah gitu, gimana diocehin, diomelin, interogasi gitu tiap hari dari mana, terus kayak gak setuju sama kegiatan kita. Kan kayak gitu. Itu sebenarnya better udah tahan dulu deh, nggak usah komen dulu, nggak usah dibales komen dulu. Yang penting kalau maksud Amang tadi apa, yang penting gue ngelaksanain kewajiban gue di rumah gitu tetap. Terus kalau mau komunikasi ya mah pah, lebih dianya juga nggak ikut emosi gitu. Iya. Apa harus begitu? Ya, jadi kitanya yang harus ditahan uji. Kitanya. Jadi keimanan itu juga dikatakan Alkitab harus tahan uji, ya kan? Contoh, kita melihat dia salah, kita menganggap kita benar dengan cara yang salah. Tapi kalau kita lihat dia salah, kita menyampaikan dengan cara yang benar, cara yang baik, yang diminta orang tua, klasik permintaannya, yakni lemah lembut, klasik loh.
Tapi kan kita kadang ya nggak mau, kita juga ikut strength. Iya, kita kan maunya juga di ngertiin. Iya, benar. Tapi untuk engkau dimengerti, coba dong polanya Tuhan Yesus gitu. Dia bukan jadi pemimpin, tapi jadi pelayan. Dia bukan mengajarkan hanya spelling, tapi dia do something, melakukan. Maka masuk ke situ dulu, jangan langsung berontak dulu. Lu merasa, lu bener nih, ini cita-cita gua, apalagi baik cita-citanya. Mau jadi ahli hukum, mau jadi ekonom, mau jadi pemusik, itu semua baik. Tapi keluarkan cara yang baik. Mungkin dia kurang memberikan bonding juga sama orang tuanya. Bisa jadi hubungannya. Iya, kurang dekat gitu. Jadi mungkin emang itu bagian dari perjalanan cita-cita lo. Betul. Memang harus prosesnya begitu, Betul. Bang atau Kak nih ya. Mungkin harus begitu, dan seninya tadi udah dikasih tahu sama Mang Jo. Oke. Lanjut yang nomor 3 nih, Bang. Ini kayaknya terakhir lah, kita dikit aja biar yang lain minggu depan Ada atau lagi. episode berikutnya. Oh, boleh tanya-tanya ya, jadi makin banyak. Oh iya dong. Makin banyak ya kan. Bang, gue sebenarnya pengen ikut pelayanan di gereja. Oke. Ya, Gue sadar masih banyak kebiasaan jelek gue. betul. Di sini contohnya ngerokok. Ngerokok. Ngerokok lah kebiasaan jelek. Pernah gue sekali ikut pelayanan, pas istirahat gue sebat lagi nih masalahnya. Emang sebat itu awal dari segala permasalahan di dunia ini, Mas. Iya. Gara-gara Sebat lagi deh. Oke, pernah gue sesekali ikut pelayanan, pas istirahat gue sebat. Iya. Dilihat sama teman-teman pelayanan, reaksi mereka mukanya langsung gak enak. Oke. Langsung gak enak, langsung dia ngerasa di sentimen negatif lah gitu. Oke. Terus. Abis itu gue mulai males ikut pelayanan. Pertanyaannya, emang harus sempurna dulu baru ikut pelayanan? Kalau pertanyaannya itu nggak ada yang sempurna di dalam pelayanan. Ya, itu semua harus berprinsip ya. Nggak ada yang sempurna di pelayanan, tapi disempurnakan. Maka untuk kasus ini, saya pengen kasih win-win solutionnya. Ya, kalau memang kawan-kawanmu alergi dan tidak bisa menerima, kan itu sebetulnya baik juga ya. Jadi saya juga pengen pro terhadap orang yang contoh tidak merokok, ya kan? Karena kenapa itu baik? Karena kita nggak mungkin bilang merokok itu baik. Kalau kita bilang merokok itu baik, anak kita masih kecil jangan kasih minum susu, kasih rokok. Nyebut gue. Makanya Nggak boleh. untuk kita di tengah dunia pelayanan dinamikanya banyak nih. Nah, ada dinamika seperti itu. Ya udah, kalau lu belum bisa menghentikan, kita fair aja. Saya fair aja ya ngomong, ini bahasa teras nih. Bahasa anak-anak muda yang harus santai ya kan. Jadi disiplinkan dirimu di mana engkau harus menghisap itu. Ya harus punya pendisiplinan diri juga dong. Iya benar. Lah, di mall aja ada smoking area. Berarti ada area di mana nggak boleh smoking. Karena nggak semua orang smoking kan gitu. Menghargai hak orang lain. Betul. Walaupun di kantin gitu atau di ya, tapi masih area. Masih area pelayanan. Jangan-jangan kamu emang mau gaya-gayaan lihat merokok. Bisa jadi. Nah, sekarang. Apalagi dia gaya-gayaan juga ikut bahasa pelayanan, kan susah juga. Waduh, itu sih. Iya, pencitraan ikut pelayanan. Gue dari dunia gelap, aduh. Tapi kita ini dulu berpikir positif. Mungkin emang ngerokok tapi pengen melayani. Oke. Tadi ya. Prinsipnya tidak ada yang sempurna, maka tetap melayani. Jangan mundur. Nah, ketika lu berproses di situ, lu menjadi menghentikan yang jelek, itu bagus. Tapi lu nggak bisa menghentikan, gue juga bukan bilang itu nggak bisa melayani, ya harus melayani. Terinfluence jadi baik. Betul. Tadi gue tertarik tuh. Terinfluence jadi baik. Itu ada nggak sih sebenarnya yang lu temuin, Mang ya, Bang? Ada loh sebenarnya yang dia melayani, tadinya merokok atau tadinya alkohol gitu kan. Ya cowok lah gitu kan. Terus jadi
Oh lu kok sekarang jadi ini sih nggak aneh-aneh lah, nggak merokok, nggak alkohol gitu. Banyak. Banyak. Nah, gue juga kan ikut di sini kan, ini teras churching ya kan. Gue pengen bilang ini bukan orang baik. Bukannya saya menghakimi Saya dia. belum berubah. Bukannya gue pengen menghakimi, karena dia memang layak dihakimi. Enggak gitu juga. Artinya untuk melayani kita kepada siapapun, tapi prinsip pelayanan harus dipegang. Jangan menjadi maling ketika engkau melayani di dunia perampokan. Jangan. Apa yang menjadi bahan ajar bagi para maling berarti. Jangan menjadi penghisap narkoba di dunia narkoba. Jangan. Apa yang lu influenskan sama mereka. Jangan menjadi homo bencong. Jangan menjadi lesbi ketika lu melayani yang di LGBT. No. Apa yang mereka pelajari dari hidupmu. Jadi tetap berpegang teguh. Wih, godaannya besar. Tapi kalau lo menang, lo akan menjadi orang yang dipercaya untuk mendengarkan berbagai macam hal-hal yang belum pernah lo lihat. Itu yang menarik di dunia pelayanan. Hal-hal yang belum pernah kita lihat, dia ceritakan. Bahkan dia nggak pernah menceritakan sama seseorang yang paling dekat pun. Itu paling mantap. Jadi tetap berpegang teguh dong. Tetap berpegang teguh. Dan memang ada gitu, kalau dari teman gue sendiri juga memang ada gitu. Jadi kalau pas pelayanan ya lama-lama sibuk berorganisasi di pelayanannya, akhirnya ya karena kesibukan di dalam area yang tidak merokok, ya jadi nggak ngerokok juga, ya udah biasa gitu. At least dia bisa ngurangin. Jadi pelayanan itu juga sebenarnya bisa jadi terapi. Betul. Buat mengurangi rokok, buat yang mau berhenti mungkin. Betul. Bisa juga jadi pelayanan ternyata. Iya. Karena gereja itu bengkel memperbaiki manusia. Bengkel. Jadi jangan baper kalau ada yang mukanya gak enak. Iya, plus minus itu ada. Mojok lagi aja dikit. Mojok lagi dikit, nggak ada yang lihat, udah di situ aja lah, nggak usah lihat. Ya, karena yang lihat pencitraan aja lah. Tapi iya, gue pengen bilang ya, di dunia pelayanan ini banyak juga yang model begini. Gue mengkategorikannya banyak manusia sekarang bipolar faith. Bipolar faith, gue pakai istilah itu ya, itu istilah yang gue karang sendiri lah. Bipolar kita tahu ya, berpribadian ganda. Jadi banyak orang berpribadian ganda ketika percaya sama Tuhan. Orang yang percaya sama Tuhan banyak berdoa nih. Tuhan, 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 tolong, tolong, tolong. Amin. Dia udah aminkan doanya. Ya kan? Arti amin itu ya. Arti amin itu pasti. Arti amin itu adalah janji Tuhan Yesus yang pasti digenapi. Tapi persoalannya ketika dia menjalani kehidupan, dia bersungut-sungut terus. Padahal masalahnya udah dibawa sama Tuhan dalam doa. Itu bipolar faith bagi gua. Makanya di dunia pelayanan juga seperti itu. Kalau memang niatan kita menerima panggilan Tuhan sebagai pelayan, jangan mundur. Maju terus. Apa yang bisa kita layani, kita layani. Yang dipermuliakan nama Tuhan Yesus, bukan diri kita. Dihina ya udah tetap melayani, dicaci maki tetap melayani. Orang gue lakukan yang benar kok. Setuju. Iya kan? Tetap melayani. Tetap. Siapa tahu itu bisa menjadi terapi buat Anda. Betul. Itu tips berarti. Itu tips. Dari tadi tips terus 1, 2, 3 itu kayaknya isinya tips. Tips Teras Iman Podcast Solution. Maka kepada sobat ingat, jangan sebat, ngopi aja. Ngopi aja. Ngopi aja. Pertanyaan yang lain tanyain aja, Bos. Kita simpan pertanyaan lain. Yang penting viewers sekarang ini atau pendengar yang sekarang ini tahu kalau ada segmen tanya jawab. Iya, ada segmen tanya jawab. Bebas di DM juga. Bebas, tapi DM di Teras Iman Podcast ya. Jangan DM pribadi dia. Jangan. Jangan. Gak usah. Belok nanti Anda tidak mendapat solusi, tapi menambah masalah. DM Teras, ya kan, nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan juga membantu kita ya. Ada. Menjawab itu, kita juga sudah memberikan satu
pengajaran lah bagi kawan-kawan pemuda kan, untuk menjadi leader yang baik, untuk menjadi solution. Ya minimal ya prinsip yang pertama yang selalu gue bilang, jadi pendengar aja dulu. Yang kedua nanti kita akan berikan ya pengajaran-pengajaran lah kepada kawan-kawan tim kita. Tips. Kayak tetap setia di teras. Mudah-mudahan teman-teman tetap ngikutin channel kita dan dapat value, dapat poin-poin yang bermanfaat, dengerin firman ya, walaupun sedikit kita ngobrol di teras gini ya, mudah-mudahan ada yang didapat dan diaplikasikan ke keseharian teman-teman semuanya. Iya. Ya, untuk episode kali ini itu aja mungkin yang bisa kami bagikan. Tetap kita bahagia karena kita punya Alkitab, punya kopi Teras Youth. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Diskusi seputar kehidupan, cinta, dan teologi. Ada Alkitab, ada kopi. Teras Youth.